Malaikat maut datang, 70.000 malaikat mendampingnya, wajahnya seluruhnya tegang dan ganas. Mata mereka seluruhnya kejam. 70.000 malaikat turun. Dengan singkatnya dicabutlah nyawa ini dengan kasar. Kematian sakaratul maut benar-benar mengerikan. Mata mendelik-delik, ya. Kemudian suara pun seperti kuda yang dibantai. Ditariklah nyawa itu dengan sangat kejamnya. Meregang nyawa menggelepar-gelepar, akhirnya mati. Setelah mati, jasad ini tidak dimandikan, tidak dikapani kecuali dengan kain yang sangat kasar dan bau, lalu diseret menuju ke langit dunia. Kemudian sepanjang jalan para malaikat menghina bau yang sangat busuk. Sampai di langit dunia, malaikat penjaga gerbang dunia berkata, alangkah busuknya, alangkah hinanya, alangkah menjijikkannya. Roh siapa yang kalian bawa? Maka dikatakan, si fulan bin fulan, ahli maksiat, tukang korupsi, menipu rakyat, zalim kesana kemari, nangkapin para ulama, dan buah macam-macam, Pak. Kemudian apa kata malaikat penjaga gerbang dunia? Maaf, kami tak akan berikan dia pintu. Pintu tak akan dibuka, gerbang tidak akan dibukakan untuknya. Maka menggelegarlah suara dari arasy Allah. Campakkan dia kembali ke dunia. Dia harus menanggung segala resiko akibat dari kejahatannya dulu di dunia. Maka dikembalikanlah. Dan saat itu kata Nabi, jasadnya sedang digotong orang menuju ke kuburan. Yang dia bisa lihat ketika itu hanya jasadnya dibopongin. Dia tidak bisa melihat siapa-siapa yang menggotong jenazahnya ini. Si mayat, si roh ini melihat, aduhai celaka, aduhai celaka, janganlah sampai dikuburkan, aduhai celaka, aduhai celaka, janganlah sampai dikuburkan. Ternyata tetap dikuburkan. Lalu jasadnya dengan roh disatukan kembali. Datanglah dua malaikat merebut. Wa ma dinuk? Wa madza taqulu an hadzal rajul? Suara yang memecahkan gendang telinga, mencopotkan jantung ini menggelegar dalam kegelapan dan kesempitan liang lahat di alam kubur kita. Dua malaikat datang menanyakan itu. Siapa yang kau sembah dulu di dunia? Apa dulu agamamu di dunia? Dan siapa nabi yang engkau teladani? Maka orang ini tak mampu menjawab. Orang kafir, orang musyrik, penjahat, orang zalim tak mau menjawab. Kalau orang munafik kata Rasulullah, dia akan begini saja, tak mampu menjawab. Kecuali ketika ditanya, apa pendapatmu tentang Muhammad? Apa katanya? Kata orang, dia adalah nabi dan rasul. Maka kami pun ikut-ikutan mengatakan demikian. Menggelegarlah suara dari langit. Aku telah ketahui bahwa ini adalah manusia celaka. Aku telah bersaksi bahwa sesungguhnya dia adalah manusia ahli neraka. Suara menggelegar itu menyebabkan dibukakan untuknya pintunya sebelah kanan. Ada namanya tertulis di situ. Tertulis namanya di situ, di pintu gerbang surga. Dan pintu itu terpampang di depannya permadani yang maha indah menuju pintu tersebut. Dia lihat ada namanya, ada surga. Di situ tertulis di gerbangnya namanya. Maka dia segera ingin meloncat ke sana. Ditahan oleh malaikat. Mau kemana? Saya mau menuju ke tempat saya. Apa kata malaikat Munkar dan Nakir? Benar, tempat itu telah diciptakan, tempat itu telah disiapkan khusus untuk kamu. Tapi karena kamu dulu di dunia tidak taat kepada Allah, kamu dulu di dunia menentang syariat Allah, kamu dulu di dunia melawan ajaran Allah, kamu memperturutkan hawa nafsu kamu dulu di dunia berbuat maksiat sesuka hatimu, kamu tidak takut sedikit pun dengan larang-larang Allah dan ancaman Allah, maka tempat ini disegel untukmu dan kamu takkan pernah menjadi penduduk surga selama-lamanya. Kemudian ditutuplah pintu surga itu, kemudian dibukakan untuknya pintu neraka, ada tertulis namanya di sana. Dia pun berkata, apakah ini tempat saya? Iya, ini tempat kamu. Kamu pasti akan memasukinya, tapi nanti setelah kiamat. Disitulah dia berdoa, ya Allah lamakan kiamat, ya Allah lamakan kiamat. Kalau tadi minta bagaimana Pak? Cepatkan kiamat, cepatkan kiamat. Kalau yang ini minta lamakan kiamat, lamakan kiamat. Dihantam dia dengan palu, disiksa dia dengan siksaan yang dahsyat oleh malaikat Munkar dan Nakir, terbenam ke dalam perut bumi yang terdalam.
ditarik lagi keluar, disiksa lagi. Jeritan lulungannya terdengar oleh seluruh makhluk yang ada di langit kecuali jin dan manusia. Seluruh makhluk yang ada di bumi bisa mendengar. Tiba di serigala, tiba di anjing melolong, ya, tiba di ayam, tersiksa mendengarnya. Satu ketika Rasulullah lewat membawa onta dengan para sahabat, tiba-tiba ontanya mengamuk ketakutan. Nabi segera terjun, ya, dan dengan sigap gaya pendekar Nabi segera meletakkan dua kakinya di bumi dan membawa lari ontanya jauh-jauh dan ditambatkan di sebuah batang pohon. Lalu Nabi berkata kepada para sahabat, siapa yang tahu kuburan siapa ini? Maka ada sahabat yang tahu, ini kuburan Fulan bin Fulan dari kabilah Anu, yang ini kuburan Fulan bin Fulan dari kabilah Anu. Kata Rasulullah, dua-duanya sekarang ini sedang diazab. Mereka diazab bukan perkara dosa biasa, tapi dosa yang luar biasa. Yang satu dosanya adalah ini, yang satu dosanya adalah ini. Maka Nabi mengambil pelepah kurma dan ditancapkan. Ya Allah, selagi pelepah kurma ini masih basah, ya Allah, maka ringankan azab mereka. Ringankan, ya.